Dengan Riza di sini, ketemu lagi di kuliah kita pengantar ekonomi mikro, kuliah kedua konsep dasar dan analisis teori ekonomi. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah kita selanjutnya. Definisi ilmu ekonomi sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Menurut Gregory Mankiw, ilmu ekonomi pada dasarnya adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang selalu terbatas atau langka. Pada kesimpulannya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara memanfaatkan serta memaksimalkan sumber daya yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Oleh karena itu, persoalan ilmu ekonomi atau masalah pokok perekonomian adalah 1. Kekurangan, 2. Kelangkaan, dan 3. adalah kebutuhan, di mana kekurangan itu menyangkut sumber daya yang terbatas. Dan kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor produksi yang tersedia. Sedangkan kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa di mana kebutuhan itu tidak terbatas. Dan persoalan pokok ilmu ekonomi selalu dihubungkan dengan kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, serta keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa. Jenis barang dalam perekonomian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada barang ekonomi, yaitu barang konsumsi seperti makanan, pakaian, kendaraan, serta barang modal, yaitu mesin, peralatan, dan bangunan, di mana barang ekonomi ini mempunyai nilai nominal tertentu. Yang kedua ada barang cuma-cuma, yaitu udara, oksigen, dan sinar matahari, di mana barang cuma-cuma ini adalah barang yang tidak terbatas, sehingga tidak mempunyai nilai ekonomi atau nilai nominal. Faktor-faktor produksi. Yang dimaksud dengan faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah tanah dan sumber alam. Yang kedua adalah tenaga kerja, di mana tenaga kerja itu dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja kasar, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja terdidik. Selanjutnya ada yang namanya modal yang ketiga. Dan keempat adalah keahlian berusaha atau berentrpreneurship. Ilmu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Sebagaimana sudah dijelaskan pada kuliah sebelumnya, ilmu ekonomi dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi makro adalah kajian tentang gejala atau fenomena berskala besar atau perekonomian secara luas ataupun secara agregat atau menyeluruh. Sedangkan ilmu ekonomi mikro adalah kajian tentang bagaimana perekonomian atau fenomena perekonomian secara lebih kecil atau lebih mikro, lebih terbatas, sebagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi dalam pasar tertentu. Berikut ini adalah ruang lingkup dari teori ekonomi mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro adalah sebagai berikut. Yang pertama ada teori perilaku konsumen, ya, yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Selanjutnya ada teori biaya produksi. Ada teori penetapan jumlah keluaran dan harga pada berbagai struktur pasar. Dan selanjutnya ada teori penetapan harga atau masukan atau input. Dan terakhir ada teori keseimbangan umum, yang pada dasarnya teori ekonomi mikro selalu terkait dengan supply and demand, yaitu penawaran
dan permintaan. Jenis-jenis analisis ekonomi. Ekonomi deskriptif, yaitu mengumpulkan keterangan-keterangan faktual yang relevan mengenai suatu masalah ekonomi. Selanjutnya ada teori ekonomi, biasa disebut dengan economic theory atau economic principle, yang terbagi lagi atas dua kelompok besar, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro, yang tugasnya menerangkan secara umum mengenai perilaku sistem perekonomian, baik keseluruhan maupun berskala kecil. Selanjutnya ada ekonomi terapan, yaitu menggunakan hasil-hasil pemikiran yang terkumpul dalam teori ekonomi untuk menerangkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Dengan penggolongan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa materi yang disajikan dalam bahasan ini dimasukkan dalam kelompok teori ekonomi mikro. Ruang lingkup teori ekonomi mikro. Teori atau ilmu ekonomi mikro adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi secara individual atau unit per unit, atau bagian-bagian kecil dari masalah-masalah ekonomi, atau secara disagregat atau tidak menyeluruh. Seperti misalnya kehidupan atau kegiatan suatu perusahaan, tingkat harga dan upah, alokasi faktor-faktor produksi, dan sebagainya. Jadi ilmu ekonomi mikro lebih mempelajari secara spesifik terhadap unit-unit dalam kegiatan ekonomi dan apa yang terjadi pada kehidupan ekonomi yang berlangsung. Selanjutnya, pendekatan teori ekonomi mikro menggunakan model-model abstrak di dalam melihat bagaimana terbentuknya harga dari suatu benda dan bagaimana sumber daya yang tersedia dialokasikan kepada berbagai macam pengguna produksi untuk masyarakat. Fungsi teori ekonomi mikro adalah hanya bersifat menerangkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk peramalan, di mana kita memungkinkan untuk membuat suatu peramalan yang bersifat kondisional atau ramalan yang bersyarat, di mana syaratnya adalah adanya suatu asumsi. Suatu model yang paling sempurna dalam teori ekonomi mikro adalah model penawaran dan model permintaan, di mana melalui penggunaan model ini, maka ramalan yang bersifat kondisional dapat dibuat. Teori ekonomi mikro dapat juga diterapkan pada kebijaksanaan perekonomian, yaitu dengan menggunakan teori harga untuk menganalisa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi perekonomian secara luas atau secara agregat. Peranan matematika dalam teori ekonomi mikro. Dalam teori ekonomi mikro, penggunaan matematika bukanlah merupakan tujuan, tetapi lebih berperan sebagai alat untuk membantu tercapainya tujuan menerangkan dan meramalkan. Melalui penggunaan matematika, maka masalah ekonomi yang banyak mengandung variabel dapat disederhanakan pemecahannya, dan penyajian teori dapat dilakukan lebih singkat. Pada dasarnya, setiap teori ekonomi dapat diformulasikan ke dalam model matematik. Meskipun penggunaan analisis variabel seringkali tetap diperlukan untuk mengisi kekurangan-kekurangan dalam hubungan matematik dan asumsi-asumsi dasar serta kesimpulan yang hendak dicapai. Berikut ini adalah tugas individu yang harus dikerjakan. Yang pertama, apa yang Anda ketahui mengenai peranan matematika dalam ilmu ekonomi, jelaskan. Selanjutnya, jelaskan masalah pokok ekonomi klasik dan modern saat ini menurut Anda. Kerjakan di kertas selembar, dikasih nama di pojok kanan atas dan nomor induk mahasiswa, dan dikumpulkan pada hari ini juga. The motivation. Some people dream of success, while others wake up and work hard at it.
by Mark Zuckerberg, founder of Facebook. Sampai di sini dulu kuliah kita. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya.